Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiaulia Tasari dengan NIM 1052400046. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh penerapan prinsip solid dan clean code dalam sebuah program sederhana. Program ini memang tidak kompleks, tetapi justru saya pilih agar fokus utama ada pada struktur dan desain kode, bukan pada banyaknya fitur. Dalam pengembangan perangkat lunak, program yang berjalan belum tentu memiliki desain yang baik. Oleh karena itu, prinsip solid digunakan untuk membantu pengembangan, membuat kode yang lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Studi kasus yang saya gunakan dalam program ini adalah sistem pemesanan produk sederhana. Sistem ini menangani data pemesanan, perhitungan harga, penerapan diskon, serta pencetakan invoice. Studi kasus ini saya pilih karena memiliki alur yang sering ditemukan dalam sistem nyata dan cukup fleksibel untuk menunjukkan potensi perubahan aturan bisnis seperti penambahan jenis diskon. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada class order. Class order mempresentasikan data pemesanan. Isinya hanya informasi inti yang dimiliki sebuah pesanan, yaitu nama produk dan harga. Di sini nama produk dan juga harga. Kenapa kelas ini perlu ada? Karena dalam sistem nyata, data adalah entitas yang stabil, nama produk dan harga adalah fakta, bukan proses. Tanggung jawab dari class order adalah menyimpan data produk, menyediakan akses data melalui getter. Yang sengaja tidak dilakukan dari kelas ini adalah tidak menghitung total, tidak menerapkan diskon, tidak mencetak output. Kenapa tidak sekalian hitung total di sini? Karena jika aturan perhitungan berubah, order ikut berubah. Pada data pemesanan tidak berubah hanya karena aturan bisnis berubah. Dengan memisahkan order, perubahan aturan bisnis tidak merusak struktur data. Selanjutnya ada class order kalkulator. Class order kalkulator bertugas menangani logika perhitungan harga. Kenapa ini tidak digabungkan dengan class order? Karena perhitungan harga bukan sifat alami data, melainkan aturan bisnis. Di sini total sama dengan produk. Di sini total sama dengan harga produk. Besok bisa jadi kayak pajak, biaya layanan, ongkir. Jika ini ada di kelas order, maka setiap perubahan aturan bisnis akan memaksa perubahan kelas data. Dari sini juga bisa ini juga bisa melanggar SRP. Kelas ini ibaratnya sepele, tapi justru menjadi tempat evolusi logika bisnis, menjaga class order tetap stabil. Selanjutnya ada kelas ada kelas diskon. Kelas diskon adalah kontrak, bukan implementasi. Ini di sini didefinisikan setiap diskon harus bisa mengubah harga. Tanpa peduli bagaimana caranya, seberapa besar diskonnya. Kenapa pakai interface? Karena tidak pakai kenapa pakai interface? Kenapa tidak pakai ILF saja? Karena ILF setiap diskon baru sama dengan
ubah kode lama. Kalau pakai interface, diskon baru sama dengan tambah kelas baru. Di sini prinsip OCP benar-benar diuji, bukan hanya disebutkan saja. Selanjutnya ada kelas member diskon. Selanjutnya ada kelas member diskon. Di kelas member diskon ini mewakili aturan diskon khususnya member. Kelas ini kenapa dipisah? Karena memiliki aturan diskon. Karena aturan diskon member bisa berubah sendiri, tidak bercampur dengan promo atau diskon lainnya. Jika diskon member berubah, hanya kelas ini yang jika jika diskon member berubah, maka hanya kelas ini yang diubah. Kelas lain tidak terdampak. Kelas ini adalah contoh extension, bukan modifikasi sistem berkembang tanpa menyentuh kode lama. Selanjutnya di sini ada kelas promo diskon. Kelas promo diskon, di mana di kelas ini mewakili diskon promo, misalnya event atau campaign tertentu. Kenapa tidak digabung dengan member diskon? Karena alasannya perubahan berbeda. Terus promo biasanya temporer dan juga member bersifat permanen. Jika dua aturan dengan alasan perubahan berbeda digabungkan, maka ini tidak masuk ke SRP. Selanjutnya di sini ada kelas diskon kalkulator. Diskon kalkulator. Di kelas ini menjadi penghubung. Kelas diskon kalkulator menjadi penghubung antara harga dan juga diskon. Di sini kelasnya tidak tahu diskon apa yang dipakai, bagaimana cara menghitungnya. Kelas ini hanya tahu ada diskon dan diterapkan. Kenapa kelas ini penting? Karena ini contoh loose coupling, di mana kalkulator tidak bergantung pada kelas diskon tertentu dan hanya bergantung pada interface diskon. Jika suatu hari diskon diganti, maka kode ini tidak berubah sama sekali. Terus selanjutnya di sini ada kelas invoice printer. Mengapa output atau tampilan invoice ini terpisah? Di sini peran utama dari kelas invoice printer adalah menangani output atau tampilan invoice. Kenapa kelas ini dipisah? Karena tampilan adalah bagian paling sering berubah dari konsol ke PDF, dari PDF ke web, dari web ke mobile. Kalau logi dan tampilan digabung, setiap perubahan UI beresiko merusak logika bisnis. Dengan pemisahan ini, maka logika akan tetap aman dan tampilan bebas berubah. Selanjutnya ada di kelas main Java. Perannya di sini itu sebagai entry point, bukan logic holder. Kelas main hanya membuat objek, terus menghubungkan antar kelas dan menjalankan alur program. Di sini dia tidak menyimpan aturan bisnis. Jika kelas main berisi banyak logika, maka tanda desain buruk. Mungkin segitu penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.